Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Budi Ahmad Suboto dari Fakultas Manajemen Ekonomi. Ini saya akan mempresentasikan uh, terkait mata kuliah budaya organisasi, yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari saya. Saya berdua, saya mengucapkan terima kasih kepada yang mengampu Sinta Heriati SHMM CHRS. Berikut pembahasan saya tentang budaya organisasi di tempat saya bekerja. Saya organisasi tempat saya bekerja yang pertama ada praktek. Pertama ada sejarah dan profil PT Kronologis Biasa. PT Kronologis Biasa adalah perusahaan yang berlokasi di sekarang Kabupaten Bekasi. PT Kronologis didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1991. Perusahaan ini telah menjadi salah satu pelopor konstruksi dengan selesai dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan building. PT Perlindungan Sosial memiliki komitmen yang memberikan komitmen untuk memberikan kerjaan terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Berikut ada visi misi PT Perlindungan Sosial. Visi menjadi pemimpin dalam industri, menjadi pemimpin dalam industri konstruksi yang jauh karena komitmen terhadap kualitas inovasi yang berkelanjutan. Tujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial juga. Misi adalah memberikan kualitas terbaik atau dan mengutamakan standar tinggi dalam setiap proyek yang dijalankan. Ada juga inovasi berkelanjutan, itu menerapkan teknologi baru, praktik yang terbaik dalam konstruksi, konstruksi, konstruksi bagian dijalankan. Itu pengembangan PM. Terus membangun tim profesional yang terampil dalam pengalaman dan pelatihan, dan ada juga kolaborasi dalam menjalin kementerian strategi dalam berbagai pihak termasuk pemerintah, pengembangan dan penyedia material. Berikut ada filosofi Pramuka. Filosofinya adalah berlandaskan pada integritas, keamanan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan ini berusaha untuk menjalankan bisnis etika dan transparansi. Berikutnya, bentuk sosialisasi organisasi di PT Perlindungan Sosial. Bentuk sosialisasi adalah yang pertama itu adalah bentuk sosialisasi formal. Dan juga latihan organisasi yang layanan baru seperti program orientasi terhadap untuk menerapkan beberapa gaya di PT Perlindungan Sosial. Nah, itu ada rapat bersama perusahaan, lalu kita mengadakan rapat bersama untuk membicarakan perkembangan proyek berikutnya bagaimana. Yang kedua, sebagai format kegiatan sosial. PT Teknologi kita mengadakan kegiatan sosial seperti olahraga badminton dan outing. Ini untuk mempererat ikatan kepada karyawan yang baik. Itu juga ada mentoring, karyawan senior berperan sebagai mentoring terhadap
karya-karya baru supaya bisa mendidik lebih baik lagi. Budaya organisasi tidak terlalu kita. Itu modal logo PT Tribun ya kita untuk mencerminkan bagaimana perbedaan terhadap kualitas dan kebaikan yang dicatat. Melakukan perusahaan yang digunakan adalah perusahaan mencerminkan nilai-nilai integritas seperti kepuasan pelanggan dan slogan yang sering dipromosikan. Struktur ruang kerja disediakan terbuka, kolaboratif, mencerminkan budaya yang inklusif, di mana setiap individu bisa berinvestasi mirip. Selanjutnya adalah dokumen kebijakan itu pernah menjelaskan tentang nilai perusahaan pada etik serta kebutuhan menjadi artefak penting membawa melayani harapan perusahaan darah mereka. Berikutnya adalah tentang pengurangan produktivitas tidak terlalu besar. Mengurus produktivitas dari terdapat berbagai cara dapat digunakan sebagai berdasarkan faktor seperti tenaga kerja, material biaya, seperti menopang produksi untuk pengukuran produktivitas yang keluar dari desa. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki jumlah output dan jumlah kerja seperti kita berhasil menyelesaikan 100 meter persegi. Sementara dalam lima jam kerja, maka produktivitas tenaga kerja ini adalah 1000 meter per 2000 jam menggunakan 0,2 meter per jam. Kemudian ada produktivitas berdasarkan biaya. Dan biaya itu output yang dihasilkan dalam total biaya yang dikeluarkan. Contohnya kita membangun 500 meter persegi bangunan sejumlah 2M. Faktor produktivitas biaya adalah 500 senilai 2M sama dengan 0,5 N kubik per rupiah. Sebagai itu adalah output yang diperlukan. Seperti misalnya bangunan 10 rumah dalam 100 hari, maka produktivitas 100 hari adalah 10 rumah dengan 100 hari, yaitu 0,1 rumah per hari. Berikut adalah produktivitas material pengukuran. Jumlah output material yang digunakan produktivitas adalah jumlah material bahan di proyek seperti menggunakan 1000 ton untuk membangun 200 rumah, maka produk ini adalah 200 rumah per 1000 ton sama dengan 0,2 rumah per konsumen. Itulah tidak banyak proyek yang menurut saya pertama adalah total proyek yang direncanakan kali 100 proyek seperti direncanakan untuk investasi dalam tahun 4 proyek selesai tepat waktu, maka kita dipercayainya adalah yang lebih tinggi lagi. Yang kelima adalah budaya organisasi. Berikutnya adalah budaya organisasi. Pertama adalah nilai integritas. Ada kata penting integritas dalam suatu regulasi kerja, sedangkan dan keputusan terhadap karyawan yang bertindak dengan jujur dan transparan. Yang kedua adalah inovasi dan kreativitas. Mendorong perilaku kebijakan dengan penting masalah masa pengetahuan daerah baru dalam baik untuk meningkatkan efisiensi. Menurut saya kerja tim yang dipimpin materi apa untuk berkontribusi secara aktif dan saling mendukung. Itu adalah tanggung jawab besar kita juga tanggung jawab daya kerja yang berkontribusi pada oleh berbagai program UGM. Itu sebagai standar kualitas organisasi, yaitu standar kualitas nasional. Kedua adalah sistem manajemen ya, itu yang termasuk polisi kendaraan serta pengawasan audit kepala evaluasi kepala audit berbagai mengevaluasi standar terhadap standar kualitas yang ditetapkan.
sertifikasi metodologi untuk melakukan sertifikasi dari lembaga yang terkait penunjukan kebetulan seperti kualitas seperti ISO 600 BSI 1 itu bagaimana rumah baik bangsa anak rumah baik dari pelanggan kompleks dan komponen supportan dan melakukan perbaikan kebanyakan melakukan tersebut untuk inovasi sebagai budaya PT dalam itu adalah lingkungan yang lebih kayak itu lagi mendorong lingkungan kerja di masih operakan pekerjaan lain kebebasan berinovasi dan memberikan pelatihan secara rutin yang pelajaran teknis pada karyawan monitoring dan pembina karyawan dan memberikan penghargaan terhadap inovasi yang dilakukan oleh karyawan dan penerapan teknologi tren dalam proyek seperti penggunaan perangkat lunak proyek alat berat canggih dan itu bisa lebih ramah lingkungan untuk bekerja di kampus. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan pihak eksternal. Itu kementerian. Jadi teknologi bisa menjadi kementerian yang lebih baik berbagai pihak yang ada di suatu negara. Oke, nanti presentasi saya semoga apa yang saya bisa presentasikan tentang budaya organisasi tempat saya bekerja bisa berguna bagi kita semua. Sekian apabila dari perkataan saya mohon maafkan. Sekian hasil prestasi saya. Terima kasih.